Bermula dari manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah tentu berhubungan dengan kehidupan beliau, tapi diantaranya satu hari Bapak Ibu sekalian, beliau pernah merasa setelah 10 tahun berdakwah, kurang lebih 9-10 tahun berdakwah di Mekah, tidak ada yang beriman kecuali 70 orang. Dari sekian juta orang, hanya 70 orang yang beriman. Maka Nabi SAW pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, coba mau ekspansi dakwah. Kemana nih dakwah di bawah nih? Mekah sudah nolak. Dan semua orang yang masuk ke Mekah diisolasi. Diisolasi, tidak boleh bertemu dengan orang-orang kaum muslimin. Muslimin nggak boleh keluar dari Mekah. Betul-betul terisolasi, nggak bisa buat apa-apa. Nabi SAW pada saat itu pagi-pagi keluar sebelum masyarakat Mekah beraktivitas, lalu ingin melirik lokasi dakwah. Ditemukanlah di benak beliau adalah kota Taif. Kota Taif sekitar 60 kilo dari kota Mekah, wilayah yang pegunungan tinggi dan dingin gitu. Wilayahnya nyaman, enak gitu. Dan mungkin bagi Nabi SAW mungkin tempat ini belum terjangkau oleh dakwah. Dan mereka juga tabiatnya belum terlalu jauh dengan orang Mekah, mungkin masih bisa karena dekat. Nabi SAW menuju ke sana jalan kaki Bapak Ibu sekalian, dan ini lumayan waktunya, memakan sekitar sehari 2 hari lah perjalanan. Nabi SAW jalan kaki. Ternyata seorang Quraisy yang sangat membenci dakwah Nabi SAW, dan itu paman beliau sendiri Abu Lahab, sudah mendahului Nabi SAW dengan kuda menuju ke kota Taif. Tiba di kota Taif, dia lebih dulu menyampaikan, akan datang kepada kalian ponakan saya bernama Muhammad, orangnya jangan dipercaya, kami lebih kenal, dia pendusta, dan dirusak nama Nabi SAW. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pada saat tiba di kota Taif, yang terjadi adalah penolakan spontan karena Abu Lahab sudah datang menyampaikan, dan Abu Lahab pamannya sendiri. Abu Lahab juga salah satu tokoh yang terkenal di Mekah gitu. Maka waktu Nabi SAW sampaikan tentang Islam kepada kepala suku Taif, suku Thaqif namanya, suku Thaqif ini punya beberapa cabang, diantaranya suku Daus. Nanti akan kita jelaskan suku Thaqif dan suku Daus ini. Suku Daus terutama punya pengaruh besar nanti dalam Islam. Maka ditolak, tidak cukup dari situ. Karena sudah diwanti-wanti oleh Abu Lahab, ini orang sesat, jangan didengar, penyihir, akan mengganggu kalian. Maka orang-orang Taif sudah ketakutan. Bukan hanya sekedar menolak dakwah Nabi SAW, tapi pemimpin mereka menyuruh seluruh warganya melempari Nabi SAW dengan batu. Ini satu hal yang luar biasa. Bayangkan kalau satu kota Jakarta melempari orang, satu orang jalan. Tidak usah seperti Jakarta. Mungkin kota Taif itu sangat sederhana. Mungkin sebuah RT lah. Kalau kita di Jakarta, satu RT semuanya disuruh lemparin satu orang ini. Dan cara melemparnya semua, anak kecil, perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak, semuanya mengambil batu, dan batu itu dilempar ke arah kaki Nabi SAW. Kalau yang sedang diangkat, misalnya kaki kanan sedang diangkat, kaki kanan itu dilemparin oleh batu. Jadi pasti sakit sekali. Kemudian pada saat diturunkan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilempari batu. Kita bayangkan bagaimana tersiksanya Nabi SAW pada saat itu untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Dilemparin, tapi Nabi SAW tidak bisa berhenti, berdarah-darah kakinya, rusak, luka gitu. Nabi SAW tetap jalan, karena kalau tidak ini bahaya, bisa terajam, bisa meninggal, dakwah ini habis. Nabi SAW ikhtiar keluar, sampai beliau jalan di luar pintu gerbang benteng daripada kota Taif, lalu ditutup pintu gerbangnya, Nabi SAW dibiarkan di luar sendirian. Dalam kondisi berdarah kakinya SAW, keringatan, panas di siang hari, dakwanya ditolak. Bayangin luar biasa keadaannya, bertumpuk semua masalah. Di Mekah sudah nggak diterima dakwanya, ke kota Taif bukan cuma tidak diterima, diusir, lalu dilempar dengan batu sampai berdarah-berdarah. Nabi SAW ya, kemudian jalan ke bawah sebuah pohon semampunya, lalu istirahat di sana. Sementara istirahat beliau mengucapkan kalimat yang masyhur, wahai Allah, wahai Tuhanku, kemanakah kau akan mengarahkan langkahku? Ke sebuah masa depan yang tidak jelaskah? Atau ke kota-kota Mekah dan Taif yang menolak agama ini? Dia keluhan, curhat kepada Allah SWT. Tetapi ya Allah, kalau kau tidak marah denganku, maka aku tidak peduli. Kalau ini semua tidak merusak hubunganku denganmu, aku tidak peduli. Yang penting engkau ridha, maka aku tidak peduli ya Allah. Aku tetap komitmen menjalankan agama ini. Dalam kondisi kakinya berdarah, sendirian, ya, kemudian panas terik matahari pada saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, datanglah Jibril alaihissalam.
Jibril datang Bapak Ibu sekalian, kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, di sebelahku ini ada satu malaikat penjaga gunung, dan Allah memberikan titah kepadamu, tinggal kau perintahkan saja. Kalau kau mau Muhammad, suruh dia menggabungkan antara gunung-gunung Mekah dengan gunung-gunung Taif, digabungin sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia, nggak ada lagi. Gampang, kamu tinggal bilang habis di Mekah sama Taif, nggak ada lagi. Nanti kamu tinggal berdakwah di tempat lain, atau kamu bersabar dan dipastikan dijamin oleh Allah agamamu ini akan menyebar di seluruh dunia. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar dan saya berharap ditunjuk kota Taif. Saya berharap dari kota ini nanti akan keluar dari keturunan mereka orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jal menerima doa Nabi SAW, keluarlah dari kota Taif banyak orang yang beriman, dan sekarang kota Taif semuanya muslim tentunya. Tapi waktu itu ada satu orang ini sudah cukup mewakili seluruh Taif. Dialah Abdurrahman ibn Sakhr, atau dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan laki-laki, dari suku Daus, suku yang asli dari kota Taif, cabang daripada suku Thaqif tadi yang saya sebutkan. Maka kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang mukmin harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladannya. Walaupun dalam kondisi ada cobaan datang di muka bumi ini, tidak mengganggu bagaimana dia menjalin hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala.